Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan lanjutkan kepada modul ke-6 dengan judul estimasi atau pendugaan statistika. Kita akan membahas dua hal, yaitu sifat-sifat yang diperlukan oleh suatu penduga yang baik atau pendugaan statistik. Yang kedua adalah pendugaan titik dan pendugaan rentang. Ya, pokok bahasan hari ini adalah mulai dari pengertian, konsep pendugaan, lalu pendugaan statistik nilai titik dan artinya, lalu statistik nilai interval atau rentang, serta keterbatasan guna penggunaan pendugaan statistik. Sifat-sifat yang diperlukan oleh suatu penduga yang baik atau pendugaan statistik. Seringkali pendugaan statistik juga dibilang estimasi, sering juga dibilang penaksiran. Nah, contoh di sini suatu cuplikan random yang merupakan subset dari frekuensi relatif Fi dibagi N2 yang dipakai menghitung X bar dan standar deviasi kuadrat. Keduanya adalah merupakan contoh statistik random atau penduga atau estimator. Dalam populasi, probabilitas Px yang dipakai untuk menghitung mu, pi dan tau kuadrat. Keduanya merupakan contoh parameter yang konstan atau target. Nah, estimasi merupakan cara untuk mengemukakan pernyataan induktif. Ya, mungkin teman-teman masih ingat ketika saya membahas modul pertama, perbedaan statistika induktif dan deduktif. Nah, dari pernyataan induktif ini yaitu menyatakan karakteristik populasi dengan mempergunakan karakteristik yang didapat dari sampel. Contoh estimasinya adalah menduga rata-rata penghasilan penduduk kecamatan Mu dengan mengambil sampel beberapa keluarga, lalu dihitung rata-rata sampelnya atau X barnya. X bar merupakan penduga yang baik untuk Mu. Nah, sifat keduanya tidak bias. Oke. Jadi untuk alpha hat adalah penduga yang tidak bias untuk alpha dan hanya jika estimasi alpha hat sama dengan alpha. Contoh, estimasi X bar sama dengan estimasi mu hat, maka diperoleh mu. Rata-rata sampel X bar adalah penduga yang tidak bias untuk rata-rata populasi mu. Nah, ini contohnya gambar untuk probabilitas alpha hat. Ini alfanya, ini adalah gambar distribusi untuk alfa. Alfa adalah tempat kedudukan estimasi alpha hat berhimpit dengan alfa. Nah, contohnya ini kan untuk yang tidak bias. Kalau yang ini adalah yang contoh yang bias. Artinya si alfa tidak berhimpit dengan estimasi alpha hat, maka disebut penduga yang bias. Contoh untuk menduga nilai dipakai rata-rata simpangan kuadrat 1/n dikali sigma x1 atau xi dikurangi x barnya di pangkat 2. Nilai ini dalam jangka panjang akan memberikan nilai dugaan yang lebih kecil dibandingkan targetnya, sigma kuadrat atau varians populasi. Bila kita ubah sedikit dengan membagi n dikurangin 1, bukan dengan n, maka diperoleh varian sampel S kuadrat. Ya, jadi dari rumus ini n-nya berubah menjadi n-1. Ini untuk sampel. Yang sudah dibuktikan tidak bias bila dipakai penduga nilai varian dari populasi. Nah, variansi terkecil
adalah sifat yang diinginkan. Selain tidak bias juga, distribusi frekuensi penduga hendaknya memiliki variasi yang kecil. Kedua hal ini bila digambarkan sebagai berikut. Yang ini variasinya kalau teman-teman masih ingat gambar kurtosis ya, ada platikurtik dan leptokurtik. Ini kondisi adalah leptokurtik, yang ini adalah platikurtik. Nah, variasinya yang kecil berarti untuk varians ya, efisiensi relatif alpha hat terhadap alpha sama dengan delta alpha sama dengan varian dari alpha dibandingkan dengan alpha hat. Nah, contoh 1, dibuktikan bahwa bila kita mempunyai sampel untuk distribusi normal, maka median sampel adalah penduga tidak bias untuk mu dengan varian sebesar pi per 2 dikali tau kuadrat per n. Maka penduga tidak bias rata-rata sampel memiliki varian tau kuadrat dibagi n. Berapa efisiensi relatif rata-rata sampel dibandingkan dengan median sampel? Pada distribusi normal, rumus di atas bisa digunakan untuk menghitung efisiensi relatif penduga rata-rata sampel, karena keduanya tidak bias. Nah, relatif efisiensi penduga rata-rata sampel seperti berikut. Pi per 2 dikali tau kuadrat per n dibagi tau kuadrat per n. Pi per 2 sama dengan 157%. Lalu berikutnya rata-rata simpangan terkecil disingkat RSK. Oke. RSK adalah tau kuadrat ditambah bias dalam kurung kuadrat. Dan efisiensi relatif dari beta I terhadap beta J adalah RSK untuk B J bar dibagi RSK beta I, di mana I tidak sama dengan J bar. Bila digambarkan dalam bentuk keruncingan, bentuknya seperti ini. Ini adalah peluang dari beta hat 1, yang ini adalah peluang dari beta hat 2, dan yang ini adalah peluang dari beta hat 3. Secara sederhana, penduga yang konsisten adalah penduga secara sempurna. Nah, nilainya berkonsentrasi di nilai targetnya. Bila sampel kita diperbesar sampai tidak terhingga dengan memakai rumusan yang ini, maka dikatakan konsisten bila bias kuadrat sama dengan 0 dan tau kuadrat sama dengan 0. Maka diperoleh gambar seperti ini. Ini dari masing-masing n. Lalu selanjutnya adalah sifat dari konsisten. Apakah X bar merupakan penduga yang konsisten untuk mu? Seperti ditunjukkan pada estimasi X, mu jadi bias sama dengan 0, varians tau kuadrat dibagi n, bila n atau varians sama dengan 0. Jadi jelas X adalah penduga konsisten untuk mu. Kriteria ini dalam praktek tidak bisa kita pakai untuk memilih satu penduga terbaik di antara penduga yang ada. Juga tidak memberi keterangan seberapa cepat dari penduga mencapai target. Nah, alasan lain karena ahli statistik biasanya memiliki beberapa puluh pengamat saja. Nah, umumnya kita juga bisa gunakan menduga secara rentang.
atau interval. Rumusnya adalah mu sama dengan X bar plus minus kesalahan baku dari Z. Ini sebagai contoh untuk di samping ini, bila setiap ujung atau luasnya dari kesalahan atau kesalahan baku, jadi ini seperti ini. Ini kan untuk yang di tengah, yang putih ini adalah kesalahan baku, simpangan baku. Setiap ujung memiliki luas 2,5% atau 0,025. Ini dapat dari mana nih 1,96 atau X bar. Teman-teman perhatikan untuk tabel Z. Tabel Z Oke, sebentar saya akan coba carikan dulu tabel Z. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tabel Z itu dapat dari mana? 1,96 ya. Nah, asalnya adalah dari sini nih teman-teman. Kesalahannya kalau di sini untuk penaksiran ini adalah kalau dianggap kesalahan dari si penelitian lah, artinya mungkin penyimpangannya dari penelitian 5%, maka kebenarannya adalah 95%. Nah, karena distribusi normal, masih ingat ya, jadi karena berbentuk lonceng, kanan kiri itu sama, maka 95% itu dibagi 2. Maka diperoleh peluangnya 0,4750 atau 0,475. Nah, kalau teman-teman lihat tadi di tabel Z 0,4750 ini berada pada Z keberapa? 1,9, lalu ke atasnya 6. 1,96. Nah, maka dari itulah kita memperoleh si ukuran Z itu adalah 1,96 pada tingkat kesalahan 5% atau tingkat kepercayaan 0,95%. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk meresapi dasar yang penting, kita lihat ya. Diinginkan kita menghitung nilai pendugaan rentang untuk mu, yaitu rata-rata tinggi orang laki-laki seluruh Indonesia. Untuk itu diambil cuplikan sebanyak 25 orang. Nah, contoh diketahui mu-nya adalah 145 dengan standar deviasinya 37,5. Maka masuk ke dalam rumus, tau X bar sama 37,5 dibagi akar 25 maka diperoleh 7,5 cm. Maaf. Nah, lalu contoh sini, distribusi dianggap ini tidak lengkap karena hasil pendugaan rentang dari masing-masing cuplikan yang pertama, kedua, dan ketiga tidak mencakup X atau X bar ya, dan yang 19 mencakup mu. Jadi kalau yang ini tidak sesuai, kenapa? Karena seperti kanan kirinya tidak sama ya, yang 1,5, yang 1 ini jadi berbeda.